bahwa kepemimpinan yang baik harus mencerminkan nilai-nilai kasih, keadilan, dan pelayanan. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel IKN, Ikatan Kristen Nusantara, tempat kita belajar tentang pendidikan Kristen dalam pendekatan kontemporer di tengah zaman yang modern. Kita akan menggali lebih dalam, mencari inspirasi, dan memahami bagaimana kita bisa menjadi bagian menuju Indonesia Emas 2045 yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Alkitab. Pada episode kali ini mengangkat tema Ngalap Berkah Presiden ke-7 Joko Widodo dalam perspektif budaya Jawa dan pendidikan Kristen. Dalam budaya Jawa, secara etimologi, ngalap berasal dari kata alap yang berarti mengambil atau mendapatkan. Sedang berkah berasal dari bahasa Arab barakah yang berarti keberkahan atau limpahan kebaikan. Dalam konteks budaya Jawa, ngalap berkah berarti usaha seseorang untuk memperoleh kebaikan, keselamatan, dan keberuntungan melalui tindakan yang selaras dengan ajaran moral, kebijaksanaan leluhur, serta nilai-nilai spiritual. Dalam budaya Jawa, pemimpin bukan hanya memegang kekuasaan, tetapi juga sosok yang membawa berkah bagi rakyatnya. Konsep Hamamayu Hayuning Bawono atau menjaga keseimbangan dan harmoni dunia menjadi prinsip penting dalam kepemimpinan. Selain itu, ada pula konsep Astabrata, 8 sifat kepemimpinan ideal yang diambil dari unsur alam. Salah satunya adalah matahari atau surya, memberi terang dan energi bagi rakyat, menjadi sumber inspirasi dan teladan. Yang kedua, bulan atau candra, memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan, memberikan kesejukan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah bintang atau kartika, menjadi pedoman yang jelas dalam arah kebijakan dan visi seorang pemimpin. Yang selanjutnya adalah angin atau maruta, fleksibilitas dan mampu menjangkau seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Dan selanjutnya adalah api atau agni, tegas dalam menegakkan keadilan dan hukum. Selanjutnya, samudra atau baruna, dalam pengertian memiliki wawasan yang luas dan penuh kebijaksanaan dalam setiap keputusan. Yang selanjutnya adalah bumi, yaitu memberikan kesuburan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Dan yang kedelapan adalah awan ataupun mega, dengan pengertian murah hati dan dermawan, memberikan berkah bagi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Kristen yang menekankan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang melayani, seperti yang diajarkan Yesus dalam Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kita melihat nilai-nilai ini dalam kepemimpinan Presiden ke-7 yang dekat dengan rakyat, sederhana, dan selalu turun langsung ke lapangan. Dalam spiritualitas Jawa, pemimpin yang bersikap seperti ini diyakini membawa berkah bagi bangsa, karena ia tidak hanya memerintah, tetapi juga merawat dan melindungi rakyatnya. Dalam
ungkapan atau perspektif seorang guru dikatakan, dalam pendidikan Kristen, kami selalu menekankan pentingnya kepemimpinan yang melayani. Seorang pemimpin yang baik harus berempati, bekerja dengan hati, dan mengutamakan kesejahteraan orang lain. Saya melihat nilai-nilai ini dalam kepemimpinan dari Pak Jokowi, terutama dalam komitmennya terhadap pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Dalam filosofi kepemimpinan Jawa, seorang pemimpin yang ideal adalah mereka yang memiliki sikap nguwongke atau memanusiakan rakyatnya. Presiden ke-7, Bapak Jokowi sering memperlihatkan hal ini dengan kebijaksanaan yang merangkul semua kalangan. Konsep ini mirip dengan ajaran kasih, yaitu di mana seorang pemimpin harus mengutamakan kebaikan bersama. Dalam perspektif yang diambil dari seorang pakar, yaitu Profesor Dr. Sri Margono, seorang ahli budaya Jawa dari Universitas Gadjah Mada, dia mengatakan bahwa kepemimpinan yang ideal adalah yang menyeimbangkan kekuasaan dengan nilai spiritual dan juga moral. Sementara Dr. Yohanes Dwi Hadi, pakar pendidikan Kristen, menambahkan bahwa kepemimpinan yang baik harus mencerminkan nilai-nilai kasih, keadilan, dan pelayanan. Jika dikombinasikan, nilai-nilai ini dapat menciptakan pemimpin yang membawa berkat bagi rakyatnya. Dalam budaya Jawa, berkah bukan hanya datang dari pemimpin, tetapi juga dari orang tua kepada anaknya. Ada beberapa prinsip penting yang diajarkan dalam filosofi Jawa terkait berkah orang tua. Sebut saja welas asih, yaitu kasih sayang dan doa orang tua yang diyakini memiliki kekuatan besar dalam kehidupan anak. Yang kedua adalah eling dan waspodo, suatu ungkapan yang memberikan arti anak yang ingat kepada orang tua dan berbuat baik akan mendapatkan berkah. Ungkapan yang lain adalah tepo seliro atau tenggang rasa dan kesopanan terhadap orang tua membawa keberkahan. Ada lagi upacara sungkeman, yaitu tradisi meminta restu kepada orang tua sebagai bentuk penghormatan. Dan contoh yang terakhir, meskipun masih banyak, adalah tutur tinular, nasihat yang diberikan orang tua sebagai pedoman hidup. Hal ini juga selaras dengan ajaran Kristen yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3 yang mengajarkan anak-anak untuk menghormati orang tua sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan agar hidupnya diberkati dan panjang umur. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk tidak hanya menerima berkah dari pemimpin atau orang tua saja, tetapi juga berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan damai. Seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka sebagai warga negara dan juga sebagai anak, kita juga dipanggil untuk mendukung kebaikan dan membangun kehidupan yang lebih baik di dalam konteks kebersamaan. Bagaimana kita bisa mengambil bagian dalam kepemimpinan yang melayani dan mendapat berkah dari orang tua? Sebagai murid Kristus dan pewaris budaya leluhur, kita bisa meneladani kepemimpinan yang rendah hati,
bekerja dengan kasih, dan selalu mencari kebaikan bersama. Dengan demikian, kita bisa melihat bagaimana berkat Tuhan mengalir melalui kepemimpinan dan hubungan yang benar. Demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai ngalap berkah Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo dalam perspektif budaya dan juga dalam perspektif pendidikan Kristen. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari perubahan yang baik dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih telah mendengarkan dalam podcast IKN, Ikatan Kristen Nusantara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus.